kami dari kelas 12 MIA 3. Kali ini kami akan menjelaskan materi-materi yang diminta oleh Pak Yogo. Sebelumnya, perkenalkan saya Paskalia Alnatuliani. Saya Oktalina. Saya Selvira Olivia. Saya Alia Alberta. Saya Tia Aulia. Dan saya Siti Nadila. Check it out. Saya Budi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Siti Nadila, yaitu tentang interval kemonotonan fungsi trigonometri, fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita masuk ke pengertian fungsi naik dan fungsi turun, yaitu yang satu, bila X kecil dari 0, maka f aksen X besar dari 0, gradien di setiap titik positif. Terlihat grafiknya naik, maka dikatakan fungsi naik. Bila X besar dari 0, maka f aksen X kecil dari 0. Gradien di setiap titik negatif terlihat grafiknya menurun, maka dikatakan fungsi turun. Yang B, menentukan interval suatu fungsi naik atau fungsi turun. Untuk menentukan interval fungsi fx naik adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen X besar dari 0. Demikian juga untuk menentukan interval fungsi fx turun adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen X kecil dari 0. Nah, jadi ini adalah grafik dari fungsi naik dan fungsi turun, di mana fungsi naik nilainya plus dan fungsi turun nilainya minus. Nah, jadi sekarang kita akan membahas contoh soal fungsi naik dan fungsi turun yang akan dibahas oleh saya, Tia Aulia. Contoh soal yang pertama, tentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 9x kurang 7. Pertama-tama, syarat fungsi naik adalah f aksen lebih dari 0. Kemudian kita cari turunan dari fx-nya. Turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 9x kurang 7 adalah 3x kuadrat tambah 6x kurang 9. Nah, bisa kita lihat ini adalah kelipatan 3. Jadi kita sederhanakan dengan dibagi 3. Sebelum kita ubah menjadi sama dengan agar mempermudah. Setelah itu baru kita faktorkan. Nah, kita cari dua angka yang dikalikan hasilnya sama dengan minus 3 dan dijumlahkan hasilnya sama dengan positif 2, yaitu plus 3 dan minus 1. Kemudian kita tentukan nilai x-nya, x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan minus 3. Yang satunya lagi, x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Karena tadi berbentuk pertidaksamaan, maka kita akan melakukan uji tanda. Sebelah kiri yang lebih kecil dan sebelah kanan yang lebih besar. Untuk mempermudah uji tanda, kita menggunakan angka 0. Nah, angka 0 terletak di mana? Sudah pasti terletak di tengah-tengah antara minus 3 dan positif 1. Untuk menentukan negatif atau positifnya, kita masukkan 0 ke dalam fungsi ini. Nah, 0 kuadrat tambah 2 dikali 0 kurang 3 sama dengan minus 3. Berarti di tengah ini adalah negatif dan di sebelah kanan dan kirinya adalah positif. Nah, di sini tandanya besar dari 0. Daerah yang diarsir adalah daerah yang positif. Nah, minus 3 ke kiri berarti semakin kecil x kurang dari minus 3. Karena dia terpisah, kita pakai atau. Dan yang satunya lagi positif 1. Ke kanan berarti semakin besar dan x besar dari 1. Nah, ini jawaban untuk fungsi naik. Untuk penyelesaian yang fungsi turun sama seperti yang sebelumnya, cuma berbeda di syarat fungsi turun yaitu f aksen x kurang dari 0. Nah, bisa kita lihat ini kelipatan 3, jadi kita sederhanakan dengan dibagi 3. Sebelum kita ubah menjadi sama dengan agar mempermudah, setelah itu baru kita faktorkan. Nah, kita cari dua angka yang dikalikan hasilnya minus 3 dan dijumlahkan hasilnya positif 2, yaitu plus 3 dan minus 1. Kemudian kita tentukan nilai x-nya, x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan minus 3. Dan yang satunya lagi, x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Karena dia tadi berbentuk pertidaksamaan, maka kita akan melakukan uji tanda. Sebelah kiri, angka yang paling kecil dan sebelah kanan yang lebih besar.
tadi sudah kita cari dan di tengah ini adalah negatif dan di kiri dan kanannya adalah positif. Nah, kita perhatikan tanda di sini adalah kurang dari, berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang negatif. Jadi jawaban dari fungsi turun adalah X besar dari -3 dan X kecil dari 1. Baik, perkenalkan, saya Paskalia Alna Perliani. Saya akan melanjutkan penjelasan pada kelompok kami yaitu mengenai materi interval atau selang kecekungan fungsi trigonometri. Nah, interval atau selang kecekungan fungsi trigonometri dibagi menjadi dua, yaitu ada cekung ke atas dan ada cekung ke bawah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, cara mencari cekung ke atas dan cekung ke bawah, dan bagaimana cara menentukan yang termasuk cekung ke atas dan bagaimana cara menentukan yang termasuk cekung ke bawah. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Cekung ke atas adalah segmen grafik yang laju nilai Y terus meningkat semakin cepat. Bentuknya seperti mangkuk yang menghadap ke atas atau huruf U yang besar. Jika digambarkan pada grafik, akan terbentuk seperti ini, yaitu garis membentuk cekungan ke atas, membentuk yang namanya cekung ke atas. Sedangkan cekung ke bawah berarti kemiringan suatu fungsi semakin menurun, atau lebih tepatnya, turunan fungsi tersebut semakin menurun. Jika digambarkan pada grafik, akan membentuk garis yang menurun, membentuk yang namanya cekung ke bawah. Nah, agar lebih mudah kita pahami, kita akan masuk ke contoh grafik. Jika ada contoh grafik yang memiliki gambar seperti ini, kita dapat mengetahui perbedaan yang sangat jelas antara garis cekung ke atas dan garis cekung ke bawah. Nah, bisa teman-teman lihat titik yang ini dan titik yang ini kita gambarkan pada pen saja ya agar lebih jelas. Nah, cekungan ke bawah seperti ini kita sebut dengan garis cekung ke bawah. Sedangkan garis naik yang membentuk cekungan ke atas seperti ini kita sebut dengan garis cekung ke atas. Atau biasanya dalam soal itu sering disebut dengan selang kecekungan. Perbedaan lain dalam menentukan garis cekung ke atas dan menentukan garis cekung ke bawah dapat kita lihat saat F double aksennya. Nah, jika grafik fungsi F cekung ke atas, yaitu ketika F double aksen X-nya lebih besar dari 0. Sedangkan grafik fungsi F cekung ke bawah kebalikannya, yaitu ketika F double aksen X lebih kecil daripada 0. Pasti teman-teman pusing ya, gimana sih maksudnya? Nah, agar lebih mudah, kita langsung masuk ke soal saja ya. Nah, ini ada contoh soalnya, bunyinya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan cos 2x dengan 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Kurva fungsi fx akan cekung ke atas pada interval titik. Nah, bagaimana sih cara kita mengerjakan soal seperti ini? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menurunkan terlebih dahulu cos 2x, ya kan? Kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan hasil dari turunan dari cos 2x adalah pertama ya pada cos 2x yaitu min 2 sin 2x. Nah, ini kan yang pertama, turunan pertama telah kita ketahui. Seperti telah saya jelaskan tadi, untuk cekungan kita harus mengetahui F double aksen X-nya. Maka langkah selanjutnya yaitu mencari turunan kedua dari fx. Berarti turunan dari min 2 sin 2x. Dapatlah kita min 4 cos 2x. Langkah yang ketiga ya, harus kita lakukan, yaitu mencari tahu titik mana yang dapat merubah kecekungan. Loh, rupanya yang dapat merubah kecekungan yaitu ketika F double aksen X sama dengan 0. Ini adalah kuncinya, jadi kita bulatin aja ya, anggap aja kita garis bawahi seperti itu. Setelah kita mengetahui F double aksen X sama dengan 0, tinggal kita masukin nilai dari F double aksen X-nya. Nilai dari F double aksen X itu sama dengan min 4 cos 2X sama dengan 0. Agar lebih mudah perhitungan ya teman-teman, kita bagikan saja min 4 cos 2X ini sama dengan min 4, agar min 4 yang di depannya ini hilang. Nah, seperti itu ya. Jadi, sisa tinggallah cos 2X sama dengan 0.
Langkah selanjutnya yaitu kita mencari dalam nilai cos yang bernilai 0 itu pada cos berapa sih? Dapatlah kita pada cos 90 derajat, iya kan? Akhirnya dapatlah nilai cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Setelah kita mengetahui dan menentukan nilai seperti ini, kita mendapatkan dua kemungkinan teman-teman, yaitu 2x sama dengan 90 ditambah k dikali 360 derajat, atau kemungkinan yang kedua yaitu 2x sama dengan min 90 ditambah k dikali 360 derajat. Agar lebih mudah perhitungan, kita bagikan saja dua kemungkinan ini, ya kan, dengan min 2. Agar lebih mudah perhitungan ya, dapatlah kita hasil akhirnya x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat, dan kemungkinan yang kedua yaitu x sama dengan min 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Selanjutnya, jika kita memasukkan nilai k sama dengan 0, maka x yang memenuhi sama dengan 45 derajat. Jika kita memasukkan k sama dengan 1, maka nilai x yang memenuhi sama dengan 135 derajat dan 225 derajat. Jika kita memasukkan nilai k sama dengan 2, maka nilai x yang memenuhi sama dengan 315 derajat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita juga telah mengetahui bahwa kita setelah mendapatkan nilai-nilai derajat itu, harus kita lakukan yaitu uji tanda pada setiap intervalnya. Jadi kita bikin garis uji tanda, dan kita masukkan masing-masing nilai derajatnya seperti ini ya teman-teman, berurutan. Ingat, berurutan. Kemudian, jika kita menguji tanda untuk turunan kedua, maka tanda positif dan negatif yang kita dapatkan pada setiap intervalnya adalah sebagai berikut, yaitu minus, plus, dan minus. Nah, untuk mengetahui yang mana masuk ke dalam cekung ke atas, yaitu ketika nilai intervalnya bernilai positif, teman-teman. Jadi, dapat kita ketahui ya, yang mana yang masuk cekung ke atas, yaitu ini, antara 45 derajat dan 135 derajat, dan antara 225 derajat dan 315 derajat. Nah, dalam penulisannya dapat kita tulis seperti ini ya teman-teman. 45 derajat kurang dari x kurang dari 135 derajat. Atau 225 derajat kurang dari x kurang dari 315 derajat. Inilah hasil akhir dari soal ini teman-teman. Nah, jika teman-teman bingung juga, ini penjelasannya berarti kan ini 45 derajat kurang dari X kurang dari 135 derajat ya. Artinya nilai X berada di antara 45 derajat dan 135 derajat. Begitu juga kemungkinan yang kedua, yaitu berarti nilai X berada di antara 225 derajat dan 315 derajat. Berarti di sini ya. Nah, dapatlah hasil akhir dari pertanyaan ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf, kita belajar sama-sama. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Oktalina. Nah, materi selanjutnya yaitu menentukan titik-titik stasioner fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke contoh soal atau pembahasan soalnya, ada baiknya kita mengenal apa itu titik stasioner. Nah, pada setiap fungsi maupun fungsi aljabar dan fungsi trigonometri pasti memiliki titik balik, baik titik balik puncak dan titik balik lembah, atau yang kita kenal sebagai titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, titik stasioner itu merupakan kumpulan dari titik balik dan belok fungsi tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya titik stasioner itu merupakan titik di mana fungsi itu berhenti. Berikut ada penganalogian dari titik stasioner. Nah, misalnya ada f turunan x atau f aksen x, di mana dalam fisika itu dikenal sebagai kecepatan. Di mana jikalau kecepatan ditambah, maka grafiknya naik atau f aksen x lebih dari 0. Jikalau kecepatannya dikurangin atau diberhentikan atau tidak diberikan sama sekali kecepatan, maka f aksennya sama dengan 0, dia akan berada pada atas B. Dan jikalau kecepatannya diturunkan, maka grafiknya dia akan turun.
Nah, di sini ada terdapat 3 huruf yaitu A, B, C. Kecepatannya ditambah, dia naik, dan di B kecepatannya itu sudah tidak ada sama sekali atau 0. Maka berada di B. Jikalau turun atau kecepatannya dikurang, dia akan menuju C. Nah, titik stasioner bisa kita lihat yaitu A tengah, di mana kecepatannya 0 atau F aksen X sama dengan 0. Bisa kita lihat titik stasioner itu pada saat X sama dengan B. Bisa kita lihat sebelumnya bahwasannya titik stasioner merupakan titik di mana fungsi berhenti. Atau kita balik lagi ke analogi kita sebelumnya, kecepatan itu tidak diberikan sama sekali atau sama dengan 0. Nah, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan titik stasioner dari fungsi sin 3x untuk sudut x kurang dari sama dengan 0 derajat dan x itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah pertamanya yaitu kita turunkan dulu fungsi sin 3x itu. Nah, setelah kita turunkan, kita dapatlah 3 cos 3x, di mana jikalau sin 3x kita turunkan, dia itu menjadi cos 3x, dan selanjutnya kita turunkan sudutnya yaitu 3x menjadi 3. Nah, ingat titik stasioner didapat ketika f aksen x sama dengan 0. Jadi, kita ubah turunan kita tadi menjadi sama dengan 0. Nah, cos 3x itu sama dengan 0 dibagi 3, yakni 3 dikali, karena di sini dia perkalian, kalau dipindah ruas maka dia menjadi pembagian. Nah, cos 3x itu sama dengan 0. Artinya, cos berapa sih yang hasilnya 0? Kita lihat lagi di kuadrannya. Cos yang sama dengan 0 yaitu ada cos 90 derajat dan cos 270 derajat. Nah, di mana penganalogian dari 720 derajat itu yaitu minus 90 derajat, dimana kalau kiri kan dia nih bertambah terus nih, bertambah 90, bertambah 90, bertambah 90. Nah, ini artinya kalau sebelah sini nih dia berkurang 90. Nah, jadi kita dapatkanlah persamaan cos 3x sama dengan cos 90 derajat atau cos 3x sama dengan cos minus 90 derajat. Nah, cosnya ini kan sama, bisa kita coret. Jadi kita dapatkan 3x sama dengan 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Kenapa 360? Bahwasannya cos sinus tangen atau fungsi trigonometri itu dia selalu berulang-ulang. Jadi sudah menjadi ketetapan ya 360 derajatnya ini. Artinya yang 0 itu bukan cuma cos 90 derajat. Oke. Nah, untuk mendapatkan x-nya 3x sama dengan 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat ini kita bagikan dengan 3. Nah, kita dapatkanlah x sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan 120. 90 bagi 3, 30 derajat. 360 bagi 3 dapat 120. Begitu juga yang sebelahnya, yaitu kita sama-sama bagikan dengan 3 baru kita bisa dapat x-nya. Nah, setelah kita dapatkan ini, kelipatan itu kan adalah bilangan bulat dari 0 sampai seterusnya ya. Yang penting kan tidak pecahan. Oke. Selanjutnya, kita masukkan x sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan dikali 120 derajat. Nah, bilangan bulat kan kita masukin dari 0. K, untuk K sama dengan 0 kita dapat, bisa kita lihat 30 derajat ditambah 0 kali 120 derajat itu kan 30 derajat. Selanjutnya, K sama dengan 1 kita dapatkan 150 derajat. K sama dengan 2 kita dapatkan 270 derajat. K sama dengan 3 kita dapatkan 390 derajat. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Fungsinya kan sin 3x. Untuk x itu kurang dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Dimana artinya derajatnya ini tuh tidak boleh kurang dari 0 derajat, tapi dimulai dari 0 derajat dan tidak boleh
melebihi 360 derajat atau batasnya 360 derajat. Jadi kita cukup mengambil sampai 270 derajat ini atau K sama dengan 2. Begitu juga yang persamaan kedua. Kita dapatkan yang pertama itu minus 30 derajat. Minus 30 derajat ini itu kan kurang dari 0 derajat, jadi tidak kita pakai. Kalau K sama dengan 1 kita dapatkan 90 derajat. K sama dengan 2 kita dapatkan 210 derajat. K sama dengan 3 kita dapatkan 330 derajat. Nah, kalau K sama dengan 4 itu sudah lebih dari 360. Jadi, kita cukup dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 3 aja. K sama dengan 0 tidak dipakai karena minus 30 itu kurang dari 0 derajat. Jadi, titik stasioner yang kita dapat itu kita urutkan dari yang besar, dari yang kecil sampai yang besar, yaitu 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Nah, udah pada paham kan? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Salvira Olivia akan melanjutkan pembahasan tentang nilai maksimum fungsi trigonometri. Nilai maksimum terjadi apabila f aksen sama dengan 0 dan turunan keduanya f double aksen x kecil dari 0, maka hal tersebut merupakan fx maksimum. Contoh soal, tentukan nilai maksimum dari fx sama dengan sin x dikurang cos x untuk 0,2pi. Diketahui fx sama dengan sin x dikurang cos x, ditanya nilai maksimum. Berikut langkah-langkah pengerjaan. Fx sin x dikurang cos x mempunyai turunan pertama yaitu f aksen x cos x ditambah sin x. Untuk menentukan titik stasioner maka f aksen x sama dengan 0. Cos x ditambah sin x sama dengan 0, lalu kedua ruas dibagi cos x. Menjadi sin x sama dengan cos x, lalu kedua ruas dibagi lagi dengan cos x, maka menjadi sin x per cos x sama dengan min 1. Sin x per cos x menjadi tan x, lalu sama dengan min 1. Tujuan kita tadi untuk mencari titik stasioner, di mana f aksen x sama dengan 0. Tan yang menghasilkan min 1 berasal dari kuadran 2 atau kuadran 3. Jadi, x sama dengan 3pi per 4 atau x sama dengan 7pi per 4. Lalu diketahui tidak ada titik singular, sehingga titik kritisnya adalah 0, 3pi per 7 per 4, 7pi per 4, dan 2pi. Lalu disubstitusikan pada fx sama dengan sin x dikurang cos x. Disubstitusikan untuk mencari nilai fx agar kita menemukan nilai maksimum. Lalu diketahui nilai maksimum dari fx sama dengan sin x dikurang cos x adalah akar 2. Menjelaskan nilai minimum fungsi trigonometri. Baiklah, untuk pembahasan nilai minimum fungsi trigonometri, soal dan pembahasan yang sama seperti Salvira dan hasil yang didapatkan adalah min akar 2. Apabila f aksen sama dengan 0 dan turunan keduanya f double x kecil dari 0, maka hal tersebut merupakan fx minimum. Terima kasih.